Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Kembali lagi di channel Map Official Channel, di mana pada kesempatan yang mulia ini saya akan membahas tentang Imam Mahdi disebut sudah lahir dan kini telah berusia 38 tahun. Begini 3 tanda yang sudah terjadi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, hari kiamat merupakan hari kebangkitan seluruh umat manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Kapan datangnya hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan ciri-ciri dan tanda-tanda jika kiamat itu akan tiba. Sahabat yang beriman dimanapun berada, di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat itu sudah dijelaskan dalam sebuah atau dalam beberapa hadis yang sahih, dan salah satunya adalah munculnya Imam Mahdi. Tanda-tanda tentang kelahiran dan kemunculan Imam Mahdi ini terdapat dalam beberapa hadis. Ummu Salamah radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Imam Mahdi itu dari keluargaku, dari keturunan anak Fatimah, atau Sunan Abu Daud, Kitab Al-Fitan wal Malahim, bab Zukru Al-Mahdi, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan At-Tabrah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Imam Mahdi dari keluargaku, lebar dahinya, mancung hidungnya, pada masanya dunia penuh keadilan dan kedamaian serta kejujuran. Sebagaimana sebelumnya penuh dengan kesoliman dan kemaksiatan, ia akan menjadi khalifah di muka bumi selama 7 tahun. Hadis riwayat Abu Daud, Kitab Al-Fitan wal Malhami, bab Zikru Al-Mahdi. Berikut ini adalah tanda-tanda yang sudah terjadi tentang kemunculan Imam Mahdi. Yang mana yang pertama yaitu gerhana matahari dan bulan pada tahun 1981 dan 1982. Sahabat yang beriman dimanapun berada, sebelum kemunculan Imam Mahdi akan berlaku secara berturut 2 gerhana pada bulan Ramadan. Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Qaul Al-Muqtazar fi Alamat Al-Mahdi Al-Muntasar, akan ada 2 gerhana matahari di bulan Ramadan sebelum kedatangan Al-Mahdi atau Al-Muqtazar. Tazkirah Qurtubi, telah sampai kepadaku bahwa sebelum Al-Mahdi datang, bulan akan gerhana 2 kali di bulan suci Ramadan, diriwayatkan oleh Abu Nuaym dalam Al-Fitan. Gerhana matahari di pertengahan bulan Ramadan dan gerhana bulan di akhirnya, atau Al-Muttaqi Al-Hindi Al-Burhan fi Alamat Al-Mahdi Akhir Al-Zaman, halaman 37. Sahabat yang beriman dimanapun berada, jika kita melihat beberapa dalil di atas, maka sadarilah
bahwa tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi ini sudah terjadi. Ya, karena gerhana bulan dan matahari tercatat pernah terjadi pada bulan Ramadan pada tahun 1981 dan 1982. Sahabat yang beriman dimanapun berada, telah sampai kepadaku bahwa sebelum Al-Mahdi datang, bulan akan gerhana 2 kali di bulan Ramadan, diriwayatkan oleh Abu Nuayyam dalam Al-Fitan. Gerhana matahari di pertengahan bulan Ramadan dan di akhir Ramadan. Kemudian yang kedua, yaitu munculnya bintang berekor atau komet pada tahun 1986. Sebelum kemunculan Imam Mahdi, sebutir bintang berekor akan muncul dari arah timur. Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Qaul Al-Muqtazar bil Alamat Al-Mahdi Al-Muntazar, munculnya bintang itu akan terjadi setelah gerhana matahari dan bulan Al-Muttaqil Al-Hindi Al-Burhan Pi Alamat Al-Mahdi Al-Zaman halaman 32. Jika kita melihat dalil-dalil tersebut, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa antara tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi itu ialah muncul bintang berekor atau komet. Dan bintang berekor atau komet ini pernah melintasi bumi pada tahun 1986. Komet ini merupakan sebuah bintang yang bersinar sangat terang yang melintas dari timur ke barat. Ini terjadi setelah gerhana matahari dan bulan pada tahun 1981 dan 1982. Kemudian yang ketiga, perang di bulan Syawal. Akan ada huru-hara di bulan Syawal, bulan ke-10 dalam kalender Hijriyah. Pembicaraan tentang perang di bulan Zulkaidah atau di bulan ke-11 dalam kalender Hijriyah, dan pecahnya perang di bulan Zulhijjah atau bulan ke-12. Allamah Muhakkil As-Sarif Muhammad Ibnu Abdul Ar-Razul Al-Izatul li Asratil Sa'ad halaman 166. 3 bulan yang dimaksudkan dalam hadis itu kebetulan bertepatan dengan bulan-bulan berkecamuknya perang Iran dan Irak. Sahabat yang beriman dimanapun berada, pemberontakan huru-hara pertama atas Iran berlangsung pada 5 Syawal 1398 atau tanggal 8 September 1976 seperti yang ditunjukkan oleh hadis ini, dan perang meletus antara Iran dan Irak pada bulan Zulhijjah 1400 Hijriah atau Oktober pada tahun 1980. Bila kita melihat kepada dalil-dalil di atas, coba kita perhatikan satu persatu bahwa semua tanda-tanda itu telah terjadi dalam jarak tahun yang dekat. Berawal dari tahun 1976 ketika huru-hara pertama pemberontakan atas Raja Iran yaitu Shah Iran Pahlavi atau jatuh pada tahun 1979 pada bulan Syawal, dan peperangan Iran dan Irak pada tahun 1980 pada bulan Zulhijjah. Setelah itu terjadi 2 gerhana dalam bulan Ramadan pada tahun 1981 sampai 1982, 2 tahun berturut-turut. Dan yang akhirnya terjadi pula lintasan bintang berekor atau komet Halley
mendekati bumi dari arah timur ke barat pada tahun 1986. Sahabat yang beriman dimanapun berada, lalu apakah hal itu menunjukkan kalau Imam Mahdi telah lahir? Tanda-tanda yang Nabi kabarkan ini benar-benar terjadi sekitar dari tahun 1976 hingga tahun 1986. Jika berdasar kepada hadis-hadis Nabi, maka Imam Mahdi akan muncul ketika terjadi tanda-tanda tersebut. Sahabat yang beriman dimanapun berada, adakah hal-hal ini berarti beliau telah menampakkan diri di dunia ini? Jika demikian, di mana Imam Mahdi sekarang? Hadis tentang kemunculan Imam Mahdi itu bahasa kiasan yang bisa kita andaikan bahwa beliau telah hadir dalam artian telah lahir, bukan telah muncul keberadaannya. Kemungkinan Imam Mahdi telah lahir atau hadir di dunia ini pada tahun 1981 atau 1982 ketika terjadinya dua gerhana dalam satu bulan, dalam bulan suci Ramadan. Jika Imam Mahdi telah dilahirkan pada tahun 1981, maka umur Imam Mahdi sekarang sekitar 36 tahun. Sahabat yang beriman dimanapun berada, seperti diceritakan bahwa Laman Mahdi akan menampakkan dirinya ketika berumur 40 tahun. Perkiraan seperti Nabi Muhammad SAW yang diangkat menjadi nabi dan rasul pada umur 40 tahun akan dibayat seorang laki-laki di antara makam Ibrahim dan sudut Ka'bah. Hadis riwayat Ahmad Abu Daud. Jika ketika umur 40 tahun Imam Mahdi mulai menampakkan dirinya dan memimpin dunia ini, jika umur kepemimpinan beliau yang 40 dikurangi 36 tahun umurnya sekarang, maka perkiraan 4 tahun lagi Imam Mahdi akan memimpin. Secara perhitungan kasar, ini kemungkinan Imam Mahdi akan muncul dengan cara dibayat oleh sekitar 313 orang di samping Ka'bah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Imam Mahdi akan menghentikan kekacauan dunia. Seperti yang sudah diketahui bahwa munculnya atau kehadiran Imam Mahdi ini terjadi di saat dunia berada dalam huru-hara, kacau bilau, peperangan dan pembunuhan di mana-mana. Maka muncullah Imam Mahdi ketika itu untuk mengamankan dunia kembali dalam pemerintahannya yang adil. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang laki-laki dari ahlu baitku, namanya serupa namaku dan nama ayahnya serupa nama ayahku. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Hadis riwayat Abu Daud 9435. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mulai dari sekarang kita hendaknya bersiap diri untuk menghadapi semua ini. Wallahu alam bisawab. Demikianlah pembahasan tentang Imam Mahdi disebut sudah lahir dan kini telah berusia 38 tahun dan 3 tanda yang sudah terjadi. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Saya memohon maaf apabila dalam video ini saya ada salah kata ataupun ucapan. Saya memohon maaf. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan serta kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kesalahan serta keburukan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.